Bismillah. Halo, selamat pagi semuanya sahabat-sahabat. Pagi ini saya sedang menyusun telur untuk dikirim ke pasar. Walaupun ya karena saya peternak rumahan, jumlah telurnya juga tidak seperti yang peternak-peternak yang ribuan. Ini setiap hari saya panen sekitar 3 kiloan kurang lebih. Sebetulnya waktu itu sempat ketika awal-awal masa bertelur, sempat produktivitasnya sampai 90% lebih, hampir 3,5 kilo lebih gitu ya, dengan jumlah populasi ternak 310 ekor. Tapi kemudian ada beberapa yang mati ya, sehingga mungkin ya totalnya sekarang sekitar 250-an lebih gitu ya, dengan produktivitas sehari sekitar 2,5 sampai 3 kilo ya. Tapi yang namanya usaha ya seperti itu ya, lagi kondisi baik, mungkin rezekinya sedang baik, hasilnya juga banyak ya, seperti itu. Ketika berkurang ya tetap kita harus bersyukur, karena ya seperti itulah mungkin rezekinya. Nah, ini sudah saya pack untuk 5 kilo untuk dikirim ke pasar ya. Ini kalau yang seperti ini saya sortir, ini saya sortir yang seperti ini untuk dikonsumsi. Ini seperti ini 5 kilo. Packing seperti ini. Masih ada sisa, nanti saya ikat, nah, tinggal dikirim. Walaupun biasanya untuk ke pasar saya kirim setelah 10 kilo. Nah, ini jadi baru 5 kilo. Ini ada sisa sekitar setengah kilo lebih, baru nanti saya kirim setelah jumlahnya ada 10 kilo. Nah, ini kita lihat ke kandang dulu sebentar ya, lihat kondisi puyuh. Ini pakannya juga saya harus beli lagi, stoknya sudah habis ya. Jadi satu sak itu untuk jumlah populasi ya sekitar 250 lebih, itu habis sekitar 6 hari ya. Walaupun hitungannya itu dalam kondisi saya lakukan efisiensi ya, tidak seperti biasanya makanan kadang suka penuh. Kalau sekarang saya lakukan efisiensi ya, dengan berbagai keterbatasan. Yang penting puyuhnya bisa terjaga, ketika lapar masih tetap ada makanan seperti itu. Nah, saya juga dengar berita saya lihat di YouTube ya, ada saudara-saudara peternak di daerah lain yang kena musibah ya, sudah ada virus arakan ya. Virus arakan itu luar biasa ya, cepat sekali memakan atau membuat puyuh mati. Jadi beliau punya populasi ribuan dan ternyata dengan virus itu mati gitu ya, semuanya habis, kandangnya kosong
Mudah-mudahan beliau mendapatkan segera mendapatkan pengganti sehingga kandangnya bisa terisi kembali ya, karena saya pun banyak belajar dari YouTube-nya beliau ya. Kemudian segera mendapatkan pengganti dari puyuh-puyuh yang sudah mati ya, agar segera kandangnya berisi kembali. Nah ini saya juga dari populasi 310 ya, 316, sekitar 316 ekor puyuh. Itu pun di awal-awal ada yang mati ya, beberapa gitu. Ada yang mati karena pengiriman ya, karena waktu itu saya pernah beli di usia 3 minggu gitu, ternyata masih agak labil. Kalau usia 3 minggu maka sepertinya lebih baik di usia 1 bulan yang sudah cukup stabil gitu ya. Nah yang saya beli di usia 3 minggu itu ternyata banyak yang mati ya. Ada waktu itu pengiriman saja sudah ada 2 ekor yang langsung mati. Memang jumlahnya tidak dipas ya dari penjual bibitnya. Nah, tapi sayang gitu ya, begitu sampai rumah udah ada yang mati. Nah, berikutnya juga ada yang mati kena penyakit ya, karena saya juga masih belum tahu terlalu banyak gitu ya, penyakit-penyakitnya. Yaitu juga 1-2 ada yang mati karena penyakit. Kemudian juga beberapa ya jelas itu karena hama tikus ya, karena sampai ada yang kepalanya digigit gitu ya, lehernya juga digigit gitu, seperti itu sampai mati gitu ya. Ya rata-rata ketika di sini nih, ketika minum gitu ya, tiba-tiba kepalanya keluar ya, mungkin digigit sehingga sampai mati gitu. Nah itu tapi agak jarang ya kalau tikus yang menggigit sampai mati. Itu paling waktu itu sempat ya seminggu ada 1 gitu yang korban dari tikus itu. Nah tapi alhamdulillah sekarang hama tikusnya sudah berhasil saya selesaikan ya. Waktu itu dicoba dengan alat ultrasonik ya, terusir, tapi kemudian masih bisa datang. Akhirnya saya mencoba dengan racun tikus cair ya. Jadi saya coba liatin juga mungkin racun tikus cairnya itu lebih pasti ya, karena memang waktu itu sampai 7 ekor tikus mati ya di sekitar area kandang ini. Gitu. 7 ekor tikus mati, dan semenjak saat itu tidak ada lagi kehilangan telur gitu, atau telur-telur yang kemudian jadi pindah ke kolong gitu. Itu sudah tidak ada lagi, dan yang mati digigit juga tidak ada lagi. Ya, intinya ketika kita berbisnis itu atau berusaha, apalagi usaha-usaha rumahan seperti saya gitu, walaupun sama aja yang namanya usaha ya, jadi ternyata tidak hanya unsur finansial yang berpengaruh gitu ya, karena modal dan lain sebagainya gitu, tetapi ada juga unsur spiritual ya di situ ya, karena bisnis itu benar-benar interaksi kita dengan Allah tuh sangat luar biasa gitu ya, apalagi ketika kita dalam peternakan ini berhubungan dengan makhluk hidup gitu ya. Yang menghidupkan kan gimana pun tetap Allah gitu ya, kemudian yang mematikan juga Allah gitu, seperti itu. Nah sehingga urusan spiritual juga tidak bisa dilupakan ketika kita melakukan sebuah bisnis gitu ya. Ya mudah-mudahan juga justru ini jadi sarana untuk menguji ya kualitas spiritual kita ketika kita memang berbisnis, karena bisnis itu berbeda dengan ketika kita kerja gitu. Kerja itu dengan kerja yang baik ataupun tidak gitu ya, tiba-tiba setiap bulan kita ada masuk ke rekening gitu. Kalau bisnis ketika ada masalah gitu ya, misalkan tiba-tiba kena penyakit dan kemudian binatang ternaknya pada mati gitu, maka otomatis ya argonya berhenti gitu. Tidak ada yang bisa kita ambil lagi cuan dari peternakan kita gitu, seperti itu. Makanya yaitu saya juga sering mendengar ustadz yang cerita bahwa bisnis itu tidak hanya masalah finansial ya, tapi kita juga harus perhatikan masalah spiritual gitu ya. Tapi justru mudah-mudahan dengan seperti itu, dengan berbisnis
ya membuat kita lebih dekat lagi dengan yang puasa gitu ya, karena benar-benar kita menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah gitu, seperti itu. Begitu untuk hari ini, terima kasih.